Jangan sampai ilmu tentang Tuhan justru memarkir kita jadi orang bodoh secara spiritual. Teologi tanpa perjumpaan nyata itu kosong. Tetapi dalam perjalanan hidup sebagai praktisi akademis di lingkungan sekolah tinggi teologi, saya menemukan dan membuktikan pengetahuan teologi itu tidak membuat manusia otomatis berakhlak mulia. Umur hidup saya, saudaraku, separuh lebih ada di lingkungan sekolah teologi. Sejak masuk sekolah Alkitab, lalu sampai lulus, lalu jadi wakil kepala asrama, saya di sekolah teologi. Dan saya sudah membuktikan ini. Jadi mohon maaf, ini tidak bermaksud mau menjolimi, mau meremehkan atau melecehkan teolog-teolog atau orang-orang di lingkungan sekolah teologi. Tetapi ini fakta yang saya lihat, saudaraku. Saya alami, saya buktikan. Kalau saya alami artinya saya sendiri sebagai teolog dengan prestasi akademis yang baik. Tetapi kalau jujur tidak ngeblaf ini karena saya sedang khotbah mengenai Ayub. Tidak ngeblaf, saya belum mengalami Allah secara patut. Nah, tahun-tahun di mana Tuhan merubah hidup saya dengan kecepatan yang luar biasa tingginya hari ini. Saya sedang mau mengenal Dia. Maka tadi berbicara dengan beberapa kekasih-kekasih Tuhan di meja tadi, saya mengatakan bahwa aku ini seperti belajar dari nol. Dan ini bukan suatu yang berlebihan karena Ayub sendiri kurang sakti apa istilahnya, kurang hebat apa Ayub berkata. Ayub memiliki kualitas moral, kualitas kerohanian, kecakapan berbicara mengenai Tuhan kurang hebat apa. Tapi dia berkata itu kata orang. Itu kata orang. Sekarang aku akan mengalami sendiri. Nah, kalau seorang teolog hanya dari kata orang, Anda bayangkan jemaat jadi apa? Kata orang juga, orang yang keberapa? Jadi di sisa umur hidup kita ini, saudara, kalau kita percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang nyata, ayo kita memburu, kita mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Harus memiliki pengalaman pribadi. Kan pada akhirnya begini, saudara. Mau sebanyak apapun teologi yang kau miliki, akhirnya kamu hanya membutuhkan sepotong teologi yang terkait dengan hubunganmu dengan Allah. Titik. Ini loh esensi, ekstraksi dari semua pengetahuan tentang Allah yang kau miliki. Jadi jemaat mendengar khotbah harus, ikut PA mesti. Tetapi pada akhirnya harus ada ekstraksi, sari dari semua yang Anda dengar, yang Anda peroleh dalam perjumpaan langsung dengan Allah. Kalau konyol nih saya boleh ngomong, lebih baik saya punya sepotong ini saja, gak butuh yang lain. Yang penting ini. Dan ini harus mengubah hidup kita. Ini yang mengubah hidup kita. Tidak berlebihan, saudara. Saya mengerti teologi itu mau sehebat apa sih. Segitu-gitu doang kok. Nggak tahu tinggal buka buku, sekarang mudah sekali buka komputer. Komputer saya ada 60.000 lebih buku yang bisa diakses perpustakaan di dalam komputer. Aduh, mau Alkitab berapa versi sekejap dalam hitungan detik dimunculkan. Jadi kalau kita tahu bahasa Yunani, Ibrani itu bukan karena kita pinter.
Karena kita melihat orang pinter yang telah menggali itu, saudara. Iya. Nggak sulit-sulit amat. Asal punya kesempatan, punya gairah semangat, you bisa belajar teologi. Tapi yang sulit, dan itu yang penting, temukan teologia. Hasil dari perjumpaanmu dengan Allah. Anda pernah kepikir nggak bahwa Abraham tidak pernah belajar teologi? Nggak tahu dari buku mana kalau ada. Kalau ada agama Zoroaster, agama Kanaan, yang lain. Tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana bisa mengenal Allah? Dari pengalaman mereka. Ekstraksi dari pergaulan langsung dengan Allah ini. Jangan sampai ilmu tentang Tuhan malah memarkir orang jadi bodoh. Karena merasa sudah punya pengetahuan. Dan pengetahuan itu seakan-akan sudah menjadi jembatan menemukan Allah. Mati di sini, saudara. Tapi tidak sadar kalau dia tidak sadar. Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Kalau orang harus mesti belajar teologi tinggi-tinggi, gimana ibu-ibu bapak-bapak yang di gunung sana? Dia tidak pernah mengerti justificatio, sanctificatio, ordo salutis. Tidak mengerti pandangannya Agustinus, Yakobus Arminius, Calvin dan lain-lain. Tidak tahu. Apalagi Thomas Aquino, apalagi Stoa, Plato. Mana tahu. Tapi mereka memiliki segenggam pengetahuan dari hubungan yang mereka miliki dengan Allah. Dan itu cukup bisa membuat mereka diakui oleh Allah, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bahkan mungkin tidak bisa baca tulis. Ini benar-benar terjadi, saudara. Satu rumah tangga yang anak-anaknya diberkati secara finansial dan keluarga ini ya memang keluarga yang mampu ya. Saya sempat kepikir, ya anak-anaknya mereka juga mengenal Tuhan. Dulu nenek moyangnya siapa ya? Cerita ini. Si ibu rumah tangga cerita. Dia bilang maminya dari Tiongkok sana. Ya, nggak bisa baca tulis. Tapi dengerin khotbah bisa ayat-ayat Alkitab hafal. Tentu nggak semua, banyak ayat Alkitab hafal. Jadi dia punya rumah. Nah rumah depannya ini dipakai gereja, dikasih gereja. Dia rajin membersihkan gereja, nyapu dan lain-lain ya. Sampai suatu hari ada anggota keluarga siapa begitu meninggal, dia mau minta dititipkan di gereja atau lewat atau dititipkan, saya lupa ingat. Pendetanya nggak kasih kesempatan. Tidak diizinkan oleh pendeta. Jadi keluarga ini paling tidak suka sama pendeta ini. Tapi mamanya ini paling membela pendeta itu. Ya ini juga diceritain oleh anggota keluarga yang lain. Jadi mamanya ini membela pendeta itu walaupun pendeta itu dianggap kurang baik. Lalu satu lagi, anggota keluarga yang lain cerita, ini si mama, si ibu ini. Keluarga lain cerita bahwa ibunya ini yang tidak tahu baca tulis tapi bisa baca ya, bisa hafal ayat Alkitab. Hampir tiap minggu katanya kesaksian. Jadi kalau siapa yang bersaksi, dia maju ke depan. Ada saja yang disaksikan. Saya jadi ingat encim dulu kan selalu begitu ya. Kalau ada siapa kesaksian, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus, ya dilihat kanan kiri, dia maju. Ada saja. Herannya nih, dia tidak pernah kekurangan bahan. Kalau kekurangan bahan dia nyanyi. Dan sebelum nyanyi dia bilang, tolong ya jangan dengar suara saya. Loh, kalau suaranya gak didengar, suara genderuwo apa. Aduh, tapi ibu-ibu itu tulus-tulus sekali, saudaraku. Jangan dengar suara saya ya saudara, tapi dengarkan kata-katanya. Nah ini saya bisa bayangkan enzim-enzim yang begini, saudaraku. Dia gak tahu baca tulis.
Tapi bagaimana dia tulus membersihkan ruangan gereja. Bagaimana dia membela pendetanya yang dianggap salah oleh anggota keluarga yang lain. Fanatiknya terhadap Tuhan. Dia rajin. Dia hampir tiap minggu bersaksi. Bisa kebayang tuh saudara, itu gereja karismatik pasti. Gereja Pentakosta maksudnya. Dia gak pernah tahu teologi. Kira-kira di surga dia jadi apa? Tukang sapu lagi? Kira-kira di surga itu dia tempatnya di mana? Pikir, saudara, pikir. Lewat proses kehidupan dia mengenal Allah. Tokoh-tokoh iman lewat proses kehidupan mengenal Allah. Kalau saya lewat proses akademis. Yang membuat kita jadi angkuh, arogan, sudah merasa pintar. Tidak mengalami Tuhan secara proporsional. Nah, bersyukur kalau kita diproses dan mulai sadar. Aku mau mengalami Tuhan. Kalau engkau ada Tuhan, aku mau mengalami engkau. Nah, kita merasa bahwa kita seperti belajar dari nol. Aku selama ini mendengar kata orang. Aku hanya mendengar kata orang. Sekarang aku mau melihat sendiri dan mengenal sendiri. Kalau kita membaca secara literal mengenai takut akan Allah, kedahsyatan Allah, you bisa tulis, bisa lukis. Tapi ketika seseorang berdoa, berhadapan langsung dengan Tuhan dan bertemu dengan Tuhan, kegentarannya tidak bisa ditulis. Stromnya itu tidak bisa dilukiskan, saudara. Tapi ini yang mengubah, ini yang memperbarui. Ini membuat kita takut akan Allah. Rasanya ingin setiap menit tidak ada kesalahan sekecil pun. Dari menit ke menit, dari jam-jam. Aduh, rindu rasanya Tuhan bisa senyum. Betapa indahnya kalau Tuhan senyum di surga. Lalu kalau ada malaikat yang boleh tanya, Tuhan kenapa senyum? Aku senang lihat anak satu itu. Kita attract Tuhan. Kalau dulu kita attract manusia. Aku ini wow loh, wow. Lama-lama jadi wow, monyet. Sekarang kita mau Tuhan senyum. Itu yang benar. Ketika kita bersentuhan dengan Allah, kita merasakan perasaannya. Kita berambisi. Bagaimana aku menyenangkan dia. Bagaimana suatu hari ketika mati semua raport dibuka, semua prestasi dibacakan, kita didapati berkenan. Udah itu saja. Kalau kita bisa bayar berapapun untuk mendapat nilai baik, kita bayar. Kita bayar, tapi gak bisa dibayar. Tidak membutuhkan uang, tidak dituntut pendidikan tinggi. Hati yang tulus. Aku mau mengenal Engkau Tuhan, aku mau mengalami Engkau Tuhan. Orang bingung, saya sudah dinasihati, Pak jangan doa tiap pagi jam 5, Bapak akan kurang tidur. Dia tidak tahu. Saya bukan bangun jam 5, sering 2:30 sudah bangun. Memang 1:30 bangun, 1:30 kadang-kadang saya sudah bangun. Padahal tidur jam 10. Tapi sudah umur 62 ini kadang-kadang tidur 4-5 jam seger saya. Aduh, gak ngerti juga. Saya berlutut dulu saudara. Nah tadi bicara-bicara apa gak ngantuk ya. Saya kalau khotbah itu kadang saking capeknya masih bisa terasa ngantuk. Tapi kalau doa hampir tidak pernah. Kalau udah kena setrum, udah gak usah pakai emosi. Ngalir saja. Kalau dulu kan pakai emosi supaya suasana itu dahsyat. Nggak usah, polos saja. Nyambung. Kita ini belum sempurna saudara. Saya juga belum. Tapi kita mau berprestasi saudaraku. Dengan mengalami Tuhan langsung kita bisa lebih mengerti perasaannya.
Bukan berdasarkan format kalimat-kalimat. Tetapi perjumpaan yang membuat kita memiliki ikatan, sentuhan emosi dengan Allah. Makanya saya mengajarkan kepada orang-orang di sekitar saya, waktu kita berdoa mau meledak emosi kita, stop. Kalau dulu sengaja kita biar ambiar keluar. Tapi sekarang malah tahan. Jadi nggak tulus, tidak natural. Yang biarlah natural saja. Mengalir saja. Kalau kita nyanyi, kiranya kau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itu harus nyambung gitu, nyambung. Tapi begitu kita melayang sedikit, gak boleh. Itu yang membuat kita kadang-kadang jadi kehilangan sentuhan. Kita lagi nyanyi terus saya lihat orang chatting gitu, waktu kita doa itu kan di webinar saya baca, waduh langsung. Saya merasa roh kudus tegur. Kamu ngapain lihat-lihat ini? Bahkan yang main musik salah saja saya mau kesel nih. Salah. Dulu sudah pasti saya bereaksi apa gitu, lempar apa atau apa. Sekarang aku di hadapan Tuhan ini. Jadi saya terus itu belajar. Itu gak gampang. Belajar tuh. Sampai ini gimana ini. Tapi sekarang belajar. Gak boleh melayang kemana-mana. Nah itu dulu kita sih sambil nyanyi. Mikir apa nanti gimana. Sekarang gak berani. Oh ngeri saudara. Kan kadang-kadang kita lihat jumlahnya sudah berapa yang ikut gitu ya. Sambil nyanyi gitu. Haleluya. Itu. Tuhan seperti ngomong matamu. Kacau. Tapi kalau nyentuh jebret air mata berlinang. Tidak pakai emosi. Yang dibuat-buat akan nanti mengalir sendiri. Nah perjumpaan dengan Allah itu. Nanti mau baru belajar yuk. Tiap begitu bangun kita ngomong apa, kita pikirkan apa terus. Nah di situ kita baru yang namanya penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus bukan Tuhan. Benar-benar Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus sudah di dalam dirimu. Soal penuh gak penuh tergantung kamu ya Ras. Gitu ya Tuhan. Iya mulutmu tuh ya. Pikiranmu tuh. Kelakuanmu itu. Nah saudara saya mengajak saudara untuk mengalami Tuhan. Sampai akhirnya Anda tidak membutuhkan saya. Iya saya sekarang masih hidup jadi mentor saudara. Kalau mau diakui, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi saya sudah bilang, enggak selalu loh kita bisa doa jam 5 pagi. Nanti kalau saya dipanggil Tuhan juga saya sudah enggak bisa pimpin lagi. Tapi nanti kita ketemu di surga. Jam 5 pagi saudara bisa ikut berdoa.